Suatu hari, pangeran dan patih pergi berburu ke hutan dengan ditemani segerombolan kecil pengawalnya. Hal ini atas perintah sang raja, karena sang pangeran ingin berburu. Oleh sebab itu, sang patih ditugasi untuk menjaga keselamatan sang pangeran. Tiba-tiba, seekor binatang buas muncul di hadapan mereka ketika mereka begitu sampai di hutan. Sang patih pun berseru kepada pangeran, "Kejar binatang itu, pangeran." Maka pangeran mengejar binatang itu, hingga tanpa ia sadari, ia telah terpisah dari rombongannya. Binatang itu berlari semakin cepat dan menghilang di tengah hutan. Saat itu barulah pangeran menyadari bahwa ia telah tersesat. Di tengah kebingungannya, ia mencari jalan untuk pulang. Pangeran melihat seorang gadis yang sedang menangis di tengah hutan. Ia menghampiri gadis tersebut dan bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian gadis itu menjawab, "Aku adalah seorang putri raja dari India. Saat melewati padang ini dan hutan ini, tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur, sehingga aku jatuh dari kudaku." Cerita sang wanita itu. "Begitu kerasnya aku terjatuh sehingga aku langsung tidak sadarkan diri. Saat aku sudah siuman, para pendampingku telah pergi dan aku tertinggal di sini," katanya. Pangeran yang merasa iba mendengar ceritanya, ia lalu membawa putri itu bersamanya. Beberapa saat kemudian, saat mereka melewati sebuah hutan, di situ terdapat reruntuhan pohon. Gadis itu berkata, "Oh Tuan, izinkanlah aku untuk turun sebentar." Pangeran membantunya turun dan gadis itu segera menuju ke arah reruntuhan tersebut. Pangeran menunggu beberapa saat, namun gadis itu tidak kunjung kembali. Karena khawatir terjadi sesuatu dengannya, maka ia memutuskan untuk menyusulnya. Ia terkejut karena ternyata gadis itu tidak lain adalah hantu pemakan manusia. Pangeran mendengar dia berkata kepada anak-anaknya, "Sesama hantu, anak-anakku, hari ini aku membawakan kalian seorang pemuda yang gemuk. Bawa kemari segera, oh ibu. Kami sudah tidak sabar untuk memakannya," kata hantu yang lainnya. Pangeran gemetar ketakutan ketika melihat percakapan mereka dari belakang. Dia merasa tidak akan sanggup melawan dan kali ini akan mati. Hantu wanita itu mendekati pangeran yang ketakutan. Dia berkata, "Mengapa engkau ketakutan?" tanyanya. "Aku memiliki musuh yang sangat aku takuti," jawab sang pangeran. Kemudian putri berkata, "Bukankah kamu seorang pangeran?" tanyanya. "Ya, benar." "Kenapa tidak kau beri saja musuhmu itu uang, lalu berdamailah dengannya?" kata wanita itu. Sang pangeran kemudian menjawab, "Dia bukan tertarik pada uangku, yang ia inginkan hanyalah nyawaku. Aku ini adalah orang yang tak berdaya," jawab pangeran. "Kalau kau tidak berdaya, kenapa kau tidak berdoa, meminta pertolongan kepada Allah selaku Tuhanmu dan minta pertolongannya? Dia akan menolongmu menyingkirkan musuh-musuhmu itu." Dia, seorang hantu wanita itu, berkata sambil nada mengejek. Pangeran segera mengadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah yang mengabulkan semua doa, wahai Engkau yang dapat menghalau semua kejahatan, lindungilah aku dan jauhkanlah ia yang bermaksud buruk padaku, karena hanya Engkaulah yang maha kuasa." Hantu itu tidak bisa lagi mendengar kelanjutan doa sang pangeran, karena sebuah kekuatan gaib telah membuatnya menghilang dari hadapan pangeran. Maka pangeran pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke kerajaannya. Ia melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut. Lalu sang raja memerintahkan untuk memberikan hukuman kepada sang patih karena lalai dalam menjaga tugasnya. Dari
Sekian cerita yang singkat ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa yang pertama, ketika tidak ada lagi penolong bagi kita, cukuplah hanya Allah yang menjadi penolong bagi kita. Tiada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada. Kita bertemu kepada orang asing yang tidak kita kenal, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke dalam kesesatan atau ke dalam kesusahan akibat orang asing yang bertemu kepada kita. Kita harus selalu waspada dan menjaga diri. Terima kasih, semoga dapat diambil manfaatnya dongeng cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.